Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang pertama ke Bapak dosen Pak Furkon dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan tentang materi pertemuan kedua. Di sini ada beranggota saya, Rahmat Rifardi dengan NPM 202043501758. Selanjutnya ada Mbak Riana dengan NPM 202043501247. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai dengan akuisisi dan validasi knowledge. Nah, apa itu akuisisi dan validasi knowledge? Nah, akuisisi pengetahuan adalah seproses interaksi, strukturasi, dan mengorganisasikan pengetahuan dari suatu sumber atau lebih dalam konteks komputer atau kecerdasan buatan. Terus yang kedua, validasi knowledge. Apa itu validasi knowledge? Proses memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh atau digunakan oleh suatu sistem adalah benar, akurat, relevan. Validasi knowledge melibatkan pengujian, verifikasi, atau evaluasi untuk memastikan bahwa pengetahuan tersebut sesuai dengan kriteria atau standar tertentu sebelum digunakan dalam pengambilan keputusan atau aplikasi lainnya. Nah, atau lebihnya bisa diringkas, yaitu akuisisi knowledge adalah pengumpulan informasi baru dari berbagai sumber. Contohnya dalam bisa merangkum dari artikel-artikel atau buku dari media yang kita dapat. Selanjutnya adalah validasi knowledge, yaitu memastikan kebenaran, akurasi, dan relevansi. Nah, mungkin contoh dari validasi knowledge ialah menjadi mevalidasi data dalam sebuah data yang besar, terus divalidasi menjadi satu gitu ya, atau meringkas gitu. Nah, tingkatan pengetahuan knowledge. Knowledge atau pengetahuan dangkal ialah mengacu pada representasi informasi level pembukaan yang berhubung dengan situasi yang sangat spesifik. Salah satu contoh aturannya yaitu if dan then di dalam Excel ya. Terus kedua adalah depth knowledge, adalah pengetahuan dalam, adalah pengacuan pada struktur dalam dan penyebab dari suatu sistem yang mempertimbangkan interaksi di antara komponen-komponen sistem. Berbasis secara penuh pada integrasi, hubungan erat, kesadaran manusia yang melibatkan emosi, akal sehat, akuisisi, dan lain-lain. Jenis pengetahuan ini sulit untuk dikomputerisasikan. Nah, jenis-jenis akuisisi knowledge ada dua, yaitu akuisisi knowledge numerik dan akuisisi knowledge terdokumentasi. Nah, akuisisi knowledge terdokumentasi ialah merujuk pada proses memperoleh pengetahuan yang sudah terdokumentasi atau diarsipkan. Pengetahuan terdokumentasi mencakup informasi yang telah dijelaskan secara tulis atau diabadikan dalam bentuk dokumen, buku, panduan, atau sumber daya lainnya. Proses ini mencakup identifikasi, pengumpulan, dan penyimpanan informasi yang tertulis agar dapat diakses dan digunakan oleh individu atau organisasi di masa depan. Nah, tujuan akuisisi ada tiga, yaitu untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu objek atau sistem. Ini dapat menyangkut pengumpulan data, informasi, atau pengalaman baru yang akan digunakan untuk memperdalam pengetahuan.
Kalau dari sisi pengembangan model atau sistem, ialah untuk pengembangan atau melakukan model atau sistem, data baru yang diperoleh dapat digunakan untuk melatih model yang lebih baik dalam tugas. Tentunya seperti klarifikasi, prediksi, atau pengambilan keputusan. Yang ketiga, dari inovasi dan penemuan baru. Untuk menemukan hal-hal baru, tren, atau penemuan penting dalam suatu domain. Ini dapat membuka pintu bagi inovasi dan pengembangan produk atau layanan yang lebih baik. Kesulitan dalam akuisisi knowledge di antaranya yang pertama, secara umum mentransfer informasi dari satu orang ke orang lain adalah sulit. Contoh mungkin dari kita menginformasikan ya ke teman kita, teman yang lain tuh pasti berbeda secara penyampaiannya. Yang kedua, beberapa mekanisme dapat digunakan untuk melakukan transfer pengetahuan dengan menulis kata-kata, musik, tetapi tidak satupun dari semua itu yang sempurna. Yang ketiga, masalah juga ada dalam mentransfer pengetahuan walaupun hanya pesan yang singkat. Yang terakhir adalah transfer pengetahuan dalam sistem pakar lebih sulit lagi. Mengekspresikan pengetahuan penyelesaian masalah dalam para pakar meliputi dua langkah proses. Yang pertama adalah pakar menginputkan informasi mengenai dunia luarnya ke dalam benaknya. Itu ada dua, yaitu informasi disampaikan oleh orang, komputer, atau media lainnya. Terus kedua adalah dikumpulkan melalui sensor atau dipanggil kembali melalui ingatan atau memori. Yang kedua adalah pakar menggunakan pendekatan induktif, deduktif, atau pendekatan dalam informasi terbaru tersebut. Yaitu hasil dari seluruh proses ini merupakan rekomendasi tentang bagaimana penyelesaian masalah. Permasalahan dalam mentransfer pengetahuan yang pertama ialah sangat sulit bagi pakar dalam mengekspresikan pengalamannya yang berasal dari sensasi, pertimbangan, ingatan, indrawi, dan perasaan. Yang kedua, itu pakar seringkali mengabaikan proses detail bagaimana ia sampai mengambil kesimpulan. Yang ketiga, pakar menggunakan aturan yang berbeda dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam penyertaannya dibandingkan yang ia nyatakan dalam wawancara akuisisi knowledge. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, mungkin membanggakan program yang mampu menerima saran seperti yang sering diberikan kepada user atau pemula. Contoh mungkin sosialisasi ya, agar pengenalan sistem ke orang yang baru itu harus diperbanyak. Yang kedua adalah beberapa paket software yang mengembangkan sistem pakar menyederhanakan sintaks dari rule yang berbasis untuk membuat builder dari sistem pakar lebih mudah membuat dan memahami tanpa melatih khusus. Mungkin contohnya dalam membuat aplikasi ya, kita dapat bisa merekam. Dari rekaman itu bisa kita share ke teman-teman atau orang pemula dalam ingin mencoba aplikasi ini tanpa harus menulis. Mereka bisa melihatnya dari rekaman itu tadi. Nah, yang ketiga adalah beberapa kesulitan mungkin bisa dikurangi atau dihilangkan dengan tool akuisisi knowledge berbasis komputer dan dengan integrasi ekstensif dengan berbagai usaha akuisisi. Metode akuisisi knowledge diantaranya yang pertama, teknik mendapatkan knowledge dari pakar dapat dilakukan dengan cara manual atau dengan bantuan komputer. Yang kedua, kebanyakan teknik manual dipinjam, tapi seringkali dimodifikasi dari bidang psikolog atau dari analisis sistem.
Yang ketiga, metode manual pada dasarnya dicirikan dengan jenis wawancara terstruktur. Alat bantu akuisisi pengetahuan. Contohnya, masing-masing alat bantu yang sudah disebut sebelumnya biasanya bekerja sendiri-sendiri. Namun, ada kecenderungan untuk mengintegrasikan semua alat bantu tadi. Contoh, auto integrated KAD Knowledge Option Under Documented System. Font and hotel contoh knowledge analysis tool cut mengkonversi knowledge ke format tool khusus untuk satu tool yang disebut level 5. Nextra adalah tool yang serupa membantu knowledge engineer untuk mengkode rule dalam next object. Nah, di antara edit atau antar fasilitas untuk menjelaskan revisi dari basis data pengetahuan Digital Knowledge atau TPK. Nah, kesimpulan dari materi yang kita sampaikan ialah akuisisi pengetahuan merupakan tahapan awal dalam melakukan desain aplikasi sistem pakar. Yang kedua, akuisisi pengetahuan melibatkan pakar, knowledge engineer, dan user. Yang ketiga, untuk dapat menghasilkan sebuah aplikasi sistem pakar yang baik, perlu dilakukan validasi dan verifikasi. Nah, mungkin itu dari presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.